A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan buat kita pada hari ini untuk bersama hadir di majelis ilmu di Masjid Syed Al-Furqon Palembang ini untuk berbagi ilmu dan informasi tentang seputar keagamaan yang terkait dengan rezeki. Tema kita hari ini adalah rezeki. Salam dan salawat kiranya selalu tercurah kepada baginda kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, para tabi'in, dan kiranya semoga beliau nanti memberikan syafaat buat kita di yaumil akhir untuk bisa masuk ke dalam surga Jannatun Naim bersama beliau. Itu adalah satu finalisasi dari kita yang berharap untuk bisa masuk surga. Baiklah, pada hari ini saya membawakan satu tema tentang rezeki. Dan tema ini agaknya sudah terbiasa. Semua kita sudah memiliki pemahaman bagaimana sebenarnya mencari rezeki, bagaimana ketetapan Allah tentang rezeki. Hanya saja perlu kita kembali memberikan pengulangan sehingga kita sadar bahwa sebenarnya kita ini adalah orang yang patut untuk seluruhnya baik bersyukur, bersabar maupun berterima kasih kepada Allah tentang rezeki ini. Yang pertama, terlalu besar mungkin. Ada satu pendapat yang masyhur tentang rezeki. Biasanya orang mengatakan rezeki adalah sebatas harta, uang, perhiasan, atau sebuah keberuntungan. Kalau aku beruntung bisa naik kelas, kalau kita dulu masih sekolah, aku dapat rezeki. Aku mendapatkan job di sebuah perusahaan atau institusi, aku mendapat rezeki. Pendapat yang masyhur seperti itu. Disebut sebagai suatu pemberian, ya, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa keuntungan, pekerjaan, kekayaan, dan sejenisnya. Itu sudah masyhur, sudah maklum. Yang seperti itulah rezeki selama ini yang kita pahami. Kebanyakan dari kita menyebut rezeki sebagai perhiasan emas, permata, uang, harta benda yang berbentuk kebendaan. Itu rezeki. Saya sedang pergi mencari rezeki, ya, mencari nafkah sebagai satu rezeki. Itu pendapat yang masyhur selama ini. Tapi ternyata di dalam agama kita bukan hanya itu. Bukan hanya sebatas kebendaan saja, harta dan uang saja, tetapi juga hujan memang benda, tetapi kekuasaan daripada Allah kepada manusia itu sangat besar di dalam usaha memperoleh rezeki. Saya memulai satu ayat, ya, Al-Baqarah surat 2 ayat 22.
ayat 22 Pak. Sedikit aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu. Dia menghasilkan dengan hujan itu, hasil itu kosakata daripada pengganti kata rezeki. Ya, menghasilkan. Jadi tidak ada satu dalil bahwa sesungguhnya Allah sudah menciptakan rezeki itu dengan hujan. Jadi tidak hanya seseorang mencari lalu kemudian dia mendapatkan sesuatu, itu adalah rezeki. Tidak demikian cara berpikirnya. Ini satu dalil di dalam Al-Quran yang hasil dari hujan itu ada buah-buahan sebagai rezeki untukmu, kata Allah. Jadi Allah ingin membuktikan bahwa akulah pemberi rezeki. Akulah yang menciptakan rezeki. Rezeki tidak hanya sebatas mencari atau kebendaan saja, tetapi ada sesuatu hal yang terkait dengan keesaan Allah, kemahakuasaan Allah dengan ayat tersebut. Lalu kemudian mungkin kita baca supaya cepat, nih banyak anunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, kata Allah, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Tempat minum berarti satu kosakata yang boleh kita artikan sebagai rezeki. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan jangan kamu berkeliaran di bumi ini dengan berbuat kerusakan. Jadi demikian besar dari ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita petik, ya, yang hal dari keesaan Allah, kemahakuasaan Allah untuk bisa memperoleh rezeki. Jadi tidak hanya selama ini yang ada di dalam pemikiran kita mencari. Tugas manusia itu memang mencari, tapi Allah telah menetapkan. Dan kemudian jaminan Allah dan luas ya terhadap rezeki itu ya. Artinya surat Al-Baqarah ini menyebutkan kepada kita bahwa rezeki bukan hanya sebatas yang kita anggap. Ya, ternyata hujan, pohon, buah-buahan, air mengalir, maka bumi ini adalah juga rezeki kepada manusia. Konteksnya adalah kita dengan Allah dan kebendaan yang ada seperti bumi ya, yang mengalir air di segala penjurunya yang bisa membuat rezeki kepada orang. Allah yang maha pemberi, yang memberikan napas, pendengaran, ini perbedaan tadi. Kalau tadi hanya kebendaan, Allah lah yang memberikan napas, pendengaran, penglihatan, organ tubuh, bahkan detak jantung kita pun, aliran darah, kesempatan hidup, umur, dan keluarga yang bahagia, dan juga pekerjaan. Semua rezeki Allah, dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi semakin kita luas pemahamannya, saya dari di awal tadi sudah katakan, apa yang saya kemukakan ini semua kita udah paham. Cuma ada dasar dalil yang mungkin kita bisa ulangi untuk mengatakan, oh ternyata Al-Quran dan hadis itu memiliki gambaran, memiliki pedoman bagi kita untuk memahami persoalan rezeki itu.
Kita tidak baik menilai rezeki karena Al-Quran dan hadis menyebut betapa luasnya rezeki itu. Jadi tidak boleh kita memilah-milah. Ini hanya satu emas, ya, kemudian ada handphone, ya, ada laptop, ada uang yang banyak. Itulah rezeki. Orang selalu lupa dengan nafas. Ya, kalau kita ke rumah sakit, ya Pak Haji, ya, rumah sakit Ar-Rasyid, kalau kita lihat orang sakit di sana pakai oksigen, itu bayarnya berapa? Walaupun dia pasien BPJS, tentu itu tetap dibayar oleh pemerintah kepada rumah sakit. Jadi setiap pasien pun mendapatkan harus mengeluarkan biaya, walaupun biaya itu minimal. Jadi itu oksigen ini gratis, diberikan oleh Allah sebagai rezeki kepada kita, ya kan? Rezeki itu sudah pasti. Rezeki itu sudah pasti. Dan kalau kita ayat ini sangat familiar dengan kita, setiap hari kita mungkin, apalagi di Al-Furqan ini, banyak para ustadz yang sudah memahami dan bahkan mungkin memberi pengetahuan kepada anak-anak murid. Surat Hud, ya, surat 11 ayat 6 itu, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dialah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di kitab nyata di Lauh Mahfuz. Yang menarik ini dua hal dari ayat ini adalah bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Kadang kita terfikir bahwa saya mau bekerja di mana supaya ada rezeki. Para ulama mengatakan bukan tempatmu itu yang akan memberikan rezeki yang besar, tapi kemuliaan Allah, rahmat dari Allah, pemberian dari Allah. Kita jadi pekerja di satu tempat yang kecil pun, Allah akan memberikan rezeki. Terkadang kita melihat orang-orang di perbankan itu hebat, ya, banyak. Ada orang dulu kan gitu. Ternyata tidak juga. Mereka sama saja pendapatannya, tapi kepentingannya yang berbeda mungkin. Jadi untuk mengatakan bahwa rezeki itu dimanapun kita pasti diberikan oleh Allah. Sekarang tinggal keyakinan kita. Kita tidak melibatkan Allah di dalam pemahaman kita terhadap segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Nggak bisa. Jadi Allah harus tetap menyertai kita. Makanya Allah menyebutkan, jika perintahku engkau lakukan, dan kemudian Rasulullah, ya, mengikuti Rasulullah, maka Allah dan Rasulnya, maksud saya, maka kita tidak perlu. Ada orang yang berlebih-lebihan kegelisahannya karena merasa bahwa rezeki itu kecil. Ada kita merasa terkadang orang itu miskin banget, ya, gitu ya, kasihan banget. Padahal bagi diri dia tidak menjadi apa-apa. Ketika kita tanya, oh saya nggak merasa, biasa saja. Tadi saya masih makan, nanti siang saya masih ada duit 15.000 untuk makan. Ya kan itu sudah cukup. Kata Rasulullah di dalam satu hadis, satu roti ada di rumah itu, kau sudah bisa merasakan memiliki dunia dan seisinya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harus melibatkan Allah. Harus menyertakan Allah pada diri kita. Jadi kita yakin bahwa saya pasti mendapatkan rezeki. Usaha, ya. Dalam satu ayat, maka mereka harus melakukan usaha untuk bisa merubah kehidupan mereka. Itu tetap perlu. Tapi kalau kita mendengar salah satu cerita, ya, ada salah satu cerita dari sebuah tulisan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy Syakir dalam bukunya
Darratul An-Nasi fi al-Wad wa al-Irsyad. Dikisahkan ada seseorang yang hidup di gua menyendiri untuk membuktikan apakah Allah benar-benar pemberi rezeki. Lalu dia hidup di gua. Sahabat ini hidup di gua sehari, 2 hari, hampir habis nih, 3-4 hari hampir habis belanjaan. Tentu sebagai seorang manusia ada juga kegelisahan kan? Tetapi di kisah itu diceritakan ada hujan lebat datang. Ternyata sebelum hujan ini ada serombongan kafilah yang pergi berdagang ke negeri Sam. Lalu hujan lebat ini membuat mereka berpikir harus berteduh. Ketika mencari ke sana, mencari ke sini, di mana kemungkinan yang bisa tempat berteduh, maka dapatlah gua yang dihidupi seseorang yang ketika pada hari itu perbelanjaannya, kebutuhannya sudah habis. Dan mereka, para kafilah ini, lalu kemudian memberikan sebahagian makanan yang ketika pada saat itu tidak ada lagi makanan. Dari seorang yang ingin membuktikan. Jadi sebenarnya memang kita perlu membuktikan terkadang tidak bekerja seperti yang ini. Begitupun pekerjaan. Jadi ceritanya, kesimpulannya untuk tidak berpanjang-panjang, maka dia pun makan. Yang dibawa oleh rombongan tersebut, pedagang-pedagang yang mencari perlindungan dari hujan. Jadi Allah memberikan rezeki kepada sahabat itu melalui tangan orang lain. Nah itu kalau orang melibatkan Allah. Kalau orang tidak melibatkan Allah gimana? Orang selalu mengatakan, sudahlah, saya harus bekerja. Ente kan gara-gara saya, makanya bisa. Nggak bisa. Harus dibuktikan itu. Ada cara pembuktiannya. Ya kan begitu ya. Bahwa orang itu gara-gara seseorang baru bisa makan. Tetapi orang juga memang perlu mencari kehidupan sebagai ikhtiar. Ya, banyak orang yang bekerja di banyak tempat. Seperti saya ini, saya kerja di Istisipol jadi dosen tetap di sana. Kemudian saya ngajar di UIN, kan gitu ya. Lalu kemudian saya sebagai seorang penulis di sebuah surat kabar nasional. Kemudian bekerja di sini. Jadi 4 tempat. Bolehkah begitu? Ya, Allah mengatakan dalam satu surat, kalau kamu selesai bekerja di tempat yang satu, maka kamu kerjakan pekerjaan yang lain. Gak boleh berpangku tangan dalam kehidupan ini mengharap saja. Harus ada usaha. Itu salah satu. Itu membuktikan surat Hud ini, ya, membuktikan surat Hud ini, bahwa surat Hud ini berlaku kepada setiap kita. Ya, Allah lah yang memberi rezeki. Bukan orang yang memberi rezeki. Dia dibayar karena bekerja di sebuah atau misalnya perusahaan pusri. Jadi ada BUMN, ada menterinya, merasa menteri ini karena saya. Enggak bisa. Allah yang menunjukkan dia diterima di pusri itu lalu kemudian bisa mendapatkan rezeki. Jadi keterlibatan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita harus kita akui dan harus kita sadari. Dan harus semakin kita tanamkan di dalam jiwa kita bahwa keterlibatan Allah itu
demikian besar terhadap kehidupan kita. Jadi ini membuat juga pada kita untuk tidak takut. Kenapa harus takut? Ya, tentu terhadap rezeki. Lalu kemudian itu berarti jaminan Allah itu begitu luas ya. Begitu luasnya rezeki itu kepada seseorang itu ya dari ayat tersebut. Lalu kemudian kita juga diwajibkan ya meluruskan niat. Niat itu kondisi jiwa. Ya, kalau kondisi jiwa seseorang itu berbunga-bunga, tidak mantap, itu biasanya muncul dugaan atau kekhawatiran. Muncul kekhawatiran yang amat sangat. Dan Allah dan Rasulnya juga mengatakan, perolehan sesuatu hal tergantung niat. Kalau niatnya baik, maka baik yang datang. Niatnya buruk, maka engkau akan dilinggas oleh keburukan. Yakin itu. Gak ada orang yang berniat buruk, langsung Allah memberikan kelurusan terhadap dia. Gak ada. Gak ada itu. Gak pernah, saya belum pernah mendapatkan kalau orang berniat buruk itu lalu kemudian akan mendapatkan kebaikan. Niat yang baik mendapatkan hasil yang baik. Niat yang buruk mendapatkan hasil yang buruk. Jadi itu, jadi kewajiban untuk meluruskan niat dalam mencari rezeki. Ya. Karena seorang suami sebagai laki-laki ya, kewajiban mereka untuk memberikan rezeki kepada keluarga, pada anak. Dan ada ayat di Al-Baqarah 233, satu dalil bahwa setiap pria atau laki-laki wajib, bukan berhak ya, wajib. Ini tuntunan dari Allah dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu. Para ibu berarti perempuan ya, dengan cara makruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan mereka. Jadi banyak orang yang terkadang takut. Ya kan? Khawatir dia, gimana ini? Tetapi para ulama mengatakan bagaimana Pak kalau istrinya ini mendapatkan mendapatkan rezeki yang paling besar. Tidak apa-apa. Itu rahmat Allah. Kalau seorang wanita bekerja lalu kemudian mendapatkan rezeki lebih besar daripada suaminya, itu bukan persoalan. Tapi bahwa yang mencari nafkah adalah laki-laki, termaktub di dalam surat Al-Baqarah. Jadi wajib. Bukan kata kita. Al-Baqarah 233. Walaupun sebenarnya surat ini untuk menyebutkan pembagian pekerjaan antara wanita. Saya hanya mengambil kewajiban dari ayah memberi makan, pakaian kepada para ibu. Jadi di dalam sebuah keluarga, ayahlah yang bertanggung jawab untuk berusaha mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kalau ada kewajiban, berarti dia harus ikhtiar. Kalau ada kewajiban, dia harus ikhtiar. Kan kewajiban itu perintah. Kalau ada perintah Allah, laksanakan. Ada enggak orang yang tidak melaksanakan perintah Allah ini? Enggak, ada juga. Orang membacakan seperti Iqra. Orang hanya bilang baca. Padahal itu baca dan itu perintah. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengikra. Ikra bukan hanya membaca, tapi juga memahami. Nah, ini yang kurang di kita.
memahami. Makanya Pak Haji Juliar ya membuat pengajian ini adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi tidak hanya sekadar mengetahui bacaan saja, tetapi juga harus menjelaskan. Tentu dengan penjelasan yang baik, tidak menyimpang, tidak menafsir-nafsirkan. Kalau terjemah, ya itu terjemahnya. Kalau tafsirnya ada Ibnu Katsir, ada Jalalain, ada Hamka, ada At-Qurtubi. Banyak. Nah itu kita belajar yang itu. Di dalam satu buku kami menulis dengan Pak Haji Juliar, Al-Quran adalah pedoman hidup. Ya, mungkin nggak tahu apa sudah semua membacanya. Al-Quran pedoman hidup. Kalau dia pedoman hidup, tidak hanya untuk dibaca, dilakukan. Dipintarkan untuk membacanya doang. Tidak seperti itu. Tapi dia harus menjadi pedoman. Setiap saya melangkah, setiap saya melakukan kegiatan, harus berdasarkan Al-Quran. Kalau dia sebagai seorang Muslim. Kalau orang bilang, Cak Alim nian, biar. Itu konsekuensimu sebagai seorang Muslim. Jadi konsekuensi seorang Muslim itu mau dituduh sebagai orang yang sok pintar dalam menjabarkan Al-Quran, tidak apa-apa. Ada Islam yang malas membicarakan tentang Islam. Ini patut dipertanyakan. Kalau bicara tentang Islam, dia mau menjauh. Dan dia, sudahlah, kaget, baik. Sampai sekarang usianya sudah 60, udah 70, masih kaget, baik. Seperti saya misalnya, kaget, baik. Usia saya sudah 60, kan? Kalau Rasulullah 3 tahun lagi meninggal. Kalau usia Rasulullah, kan kayak gitu. Jadi umat Islam itu seperti itu terkadang. Saya memberikan sedikit pemahaman, walaupun persoalan rezeki, tapi kita tidak paham terkadang apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi umat Islam ini sebenarnya saya ingin mengatakan nggak perlu gelisah. Surat Hud tadi mengatakan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Dia nggak percaya. Nah itu yang lucu terkadang kan? Enggak juga lah katanya. Padahal sudah disebutkan. Ya. Lalu kemudian setelah itu, dari tadi saya sudah katakan, ada memang di Al-Baqarah 233 itu, ya. Lalu kemudian ada surat Al-Jariyat, surat 51, 56, dan aku tidak menciptakan jin manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Makin tegas Allah di dalam dalil Al-Quran tersebut. Jadi bukan untuk bersenang-senang di bumi ini. Kalau Islam itu selalu dikatakan, para ulama mengatakan memang Islam itu orang-orang yang harus berjuang. Sulit, sakit. Karena dunia ini hanya sebagai tempat untuk melintas ke akhirat. Jadi jangan berkata bahwa semua bukan karena Allah. Ini membuktikan Al-Jariyat ini, walaupun ini sudah setiap hari kita jelaskan, dan mungkin ratusan ulama yang sudah kita pernah dengar mengatakan itu. Tapi menarik untuk kita bahas, karena Allah adalah pusat utama. Sama seperti kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat, sholat, ada yang mengatakan itu menyembah Ka'bah. Bukan. Dia adalah pusat bumi. Kalau satu orang astronomi mengatakan bahwa pusat bumi yang memutar seperti pusaran sampai ke aras. Orang Kristen itu yang mengatakan itu. Jadi pada saat dia berputar itulah dosa-dosa mereka yang tawaf diambil oleh energi yang ada pada putaran pusar bumi. Makanya kalau yang ikhlas,
di dalam berumroh dan berhaji, itulah orang-orang sesungguhnya yang kembali lahir seperti bayi ketika dia melaksanakan umroh. Itu pusaran. Dan itu adalah satu astronot, Neil Armstrong ya, yang menulis sebuah buku tentang putaran pusar bumi yang langsung ke, kalau orang Islam mengatakan, para ulama Islam mengatakan ke aras. Ya. Jadi menguliti kita. Jadi kita terkadang tidak paham tentang itu. Orang lain menafsirkan. Tidak apa-apa ilmu itu. Tapi mungkin dia membaca Al-Quran, hadis, kitab, surah, segala macam. Ya. Cerita-cerita, risalah keislaman. Jadi itu yang menjadi pusat perhatian kita, bahwa Allah. Ya, kita semua. Apa memang saya sudah demikian? Bisa saja belum. Tetapi saya ingin menyampaikan, kita ingin menyampaikan, mengambil beberapa ayat yang terkait dengan itu. Supaya kepercayaan ini semakin kuat. Kita itu agak kurang kuat kepercayaannya bahwa Allah pemberi rezeki. Itu yang paling susah di kita. Sementara sahabat saya seorang Chinese, Pak Bangun katanya, yang punya Nissan itu dulu kawan saya. Pak Bangun katanya, apa? Tolong bawa dulu 5 karung beras itu, kasih ke fakir miskin. Apaan kau ini, gue bilang. Begitu kepercayaan dia. Dia percaya sama umat Islam yang bersedekah akan mendatangkan rezeki. Seorang Chinese beragama Buddha. Ya, adiknya Ahok namanya Hasan Karsono, itu kawan saya dulu. Ya. Jadi seperti itulah kepercayaan orang-orang terkadang. Nah, kita nggak percaya bahwa memberi nafkah kepada orang miskin tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya. Lalu kemudian di surat Al-An'am menyebutkan, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Rezeki yang akan datang itu kan gaib. Kita tidak tahu kapan hadirnya. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya berusaha saja di dalam mencari nafkah itu. Ya, saya tidak lanjutkan ayat itu, tapi kira-kira seperti itu. Pemahaman saya bahwa rezeki itu kan tidak tahu kita entah kapan. Kematian entah kapan. 1 minute ke depan, tidak ada yang tahu. Makanya Profesor Dr. Aid Al-Qurni mengatakan, dosen Al-Azhar, yang lalu biarlah berlalu. Karena dia tidak akan pernah kembali. Ada kepedihan, ada kesedihan-kesedihan, ada luka yang dalam, yang lalu biarlah berlalu. Dia tidak akan pernah kembali. Kalaupun ada yang baik yang lalu itu, ambillah sebagai sebuah pelajaran. Ikhtibar. Dan yang akan datang, jangan kau fikirkan, karena tidak akan pernah kau ketahui. Lalu, apa yang saya akan lakukan? Kata Profesor Dr. Aid Al-Qurni. Berkualitaslah hari ini, karena hari ini cuma harimu. Kan begitu. Nanti 1 menit lagi, bukan waktumu itu. Bahwa kau hidup di situ, pada saat itu juga engkau harus melakukan ini saja waktuku. Esok lusa, siapa yang tahu? Nah, itu. Sama dengan itu gaib. Segala sesuatu yang terjadi. Terkadang kita sudah pensiun harusnya. Tapi Allah memberikan sesuatu hal, kegiatan yang bisa memberikan sesuatu kepada kita. Itu sebuah kepercayaan.
Tapi seseorang harus memiliki profesionalisme, intelektual yang tangguh, dan kemampuan seni di dalam menyampaikan. Berdakwah, saya tidak pernah bermimpi. Saya hanya seorang dosen dulunya dan seorang wartawan. Tapi hampir 20 tahun mengikuti kegiatan kepercayaan bahwa saya akan bisa seperti mereka, maka dari tahun 2000 mengikuti kegiatan keagamaan, hasilnya ada. Hasilnya ada. Bukan kita riak ya atau ujub. Artinya apapun yang kita rencanakan sekarang untuk masa depan kita, boleh-boleh saja. Walaupun kita tidak tahu. Perencanaan itu sekarang. Siapa yang profesional, siapa yang intelektualnya dia asah, dia akan menuai nanti. Kalau dia sehat-sehat saja, senang-senang saja dari sekarang, ya tunggu balasannya nanti. Tidak ada kerja keras. Ayahanda kita aja kita lihat sekarang, Pak Haji Juliar. Jika tidak kerja keras dahulu, tidak ada pengajian ini mungkin. Bisa saja toh. Tapi kerja keras akan membuat kita lebih. Jadi jangan takutkan yang esok ini, jangan takut. Kata Profesor Aid Al-Qurni. Kenapa? Kau tidak tahu apa yang terjadi. Sehari inilah berkualitas. Kualitas kepandaianmu, kecakapanmu, kemampuanmu, kerja kerasmu ya sekarang. Kalau kau malas sekarang, akan menuai hasil yang tidak berguna nanti. Apapun. Ada orang berdagang minyak wangi. Aduh, kecil kali katanya. Tetapi kawan saya ada namanya Reza. Itu di PS itu jualan minyak wangi. Setiap tahun umroh. Dari hasil minyak wangi itu. Kita memandang sebelah mata. Jual jilbab, kenapa tidak? Ya kan? Dulu orang merasa bahwa kalau berjualan yang kecil-kecil itu, cetek nian. Tidak sekarang. Kalau minyak wangi laku 1000 botol, untungannya kali 2000 kan? 1000 kali 2000 berapa? 2 juta. Bahkan 20 juta. Keuntungan. Nah itu kira-kira salah satu. Kemudian cari rezeki yang halal. Ini terkait dengan rezeki tadi ya. Jangan yang haram. Ya. Ada satu hadis. Hadis ini menarik juga. Tidak daging tumbuh dan berkembang dari suatu yang haram itu kecuali pantas mendapatkan neraka. Jadi daging yang diperoleh dari yang haram neraka baginya. Kata Rasulullah. Bukan kata kita ya. Rasulullah. Ya. Ibnu Hibban ya. Dan sahihnya. Hadis riwayat. Ini bukan DR. HR. Ya. Jadi seorang muslim hendaklah mencari rezeki yang halal saja. Agar Allah meridhoimu. Ridho Allah itu akan memberikan rahmat. Rahmat itulah semua kebutuhan kecukupan kita akan diberikan oleh Allah kepada kita. Karena di dalam satu ayat Al-Baqarah 168, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di ayat berikutnya itu dikatakan bahwa perbuatan setan itu akan membawamu kepada kekufuran. Jadi itu makanan yang halal dan yang baik yang ada didapat di bumi ini. Mereka-mereka yang bekerja keras, alhamdulillah akan dilindungi oleh Allah tubuhnya. Ya Pak Rudi ya, bekerja keras. Kita mengelola rumah sakit dengan kerja keras, Masya Allah. Itu hal-hal seperti itu. Kerja keras itu kan. Sebagai guru,
Guru itu terkadang orang tidak menganggap sebagai orang yang perlu dimuliakan. Padahal tanpa guru, kita bukan apa-apa. Saya merasakan betapa teman-teman guru di Al-Furqan itu capek mereka tuh. Dia tidak datang mengajar lalu pulang istirahat ngelola anak. Enggak. Saya rasakan soalnya sebagai dosen. Harus mempersiapkan PowerPoint dulu bermalam-malam untuk menjelaskan kepada anak sesungguhnya apa ilmu bumi ini, apa biografi, apa psikologi manusia ini bagaimana. Capek mereka. Itu makanya Allah memuliakan guru. Guru apa saja, guru agama, guru matematik. Ya, para penceramah jika mereka melindungi diri mereka dari perbuatan yang tidak baik. Ya bisa kita korupsi loh. Saya diberikan waktu 40 menit kalau mengajar. Lalu dalam 40 menit ini saya tidak melakukan yang 40 menit, saya korupsi tuh. Korupsi waktu. Jadi tidak hanya korupsi benda, bukan hanya uang. Persoalan korupsi, waktu pun. Ya. Kemudian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sering kehidupan kita ini tidak indah-indah saja. Ya. Hidup kita ini tidak baik-baik saja. Ada kalanya kita itu mengalami keputusasaan. Kata Allah, tidak aku uji. Ya, tidak dikatakan seseorang itu mulia atau bisa masuk surga jika mereka belum diuji. Tetapi jangan berputus asa. Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 53, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi membaca yang dari tadi sampai sekarang, alangkah bahagianya kita sebenarnya. Ya, nggak perlu mengkerut kening ini. Jadi ada satu video yang setiap saat mungkin lalu lalang di kita. Kenapa kok kita ini rezekinya seret? Mereka yang di Mekah rezekinya banyak. Ternyata memang di Mekah itu begitu azan, seluruh orang warga Mekah dan Madinah itu pergi berlari-lari kecil menuju masjid. Tadi di masjid kami 350 kakak, 150 orang lah yang wajib pergi ke masjid untuk sholat subuh. Yang datang hanya 15 orang. Semua masjid seperti itu. Ya kan? Dan selalu mengesahkan Allah setiap saat. Padahal penduduk Islam yang terbanyak dalam sebuah negeri adalah Indonesia. 86% penduduk negeri ini adalah Islam. Jadi kalau yang bermaksiat adalah seorang Islam, ya nggak usah heran dong. Biasa aja kali. Ya kan? Bermaksiat, mencuri, korupsi. Ada yang bilang tuh, itu di Indonesia itu yang korupsi umat Islam semua. Lah memang yang korupsi itu Islam karena penduduk negeri ini 86% adalah Islam. Gak bisa kita mengatakan Kristen gak ada, Buddha gak ada, mereka baik-baik amat. Nah orangnya sedikit, kitab banyak. Nah itu yang patut direformasi cara berpikir. Kalau kita tidak mereformasi cara berpikir kita, maka kita akan merasa orang yang selalu miskin, orang yang selalu tidak memiliki keberdayaan.
Tidak berdaya. Aku ini adalah orang. Aku ini, kalau dikasih dia handphone yang harga 4 juta, manalah mungkin saya bisa membeli. Bukan begitu jawabannya. Jawabannya apa? Ya Allah, semoga aku bisa mendapatkan ini nanti Ustadz Adi. Ya, di Renggo ya. Belilah Ustadz, ya Allah, berikanlah aku uang, bisa nanti itu. Ustadz mungkin tidak hari ini. Ini enggak. Kau ini enggak lihat aku, emangnya kekayaan aku apa? Kau menawarkan satu kendaraan yang mahal kepada aku atau benda yang mahal. Pesimistis. Orang kita ini selalu pesimis, tidak optimis. Kalimatnya itu pesimis tuh. Wah, aku nggak mampu lah beli yang kayak gitu. Pesimis. Orang Indonesia itu karena diolah oleh orang Belanda. Pak Haji Juliar cerita sama saya panjang lebar tentang bagaimana Belanda itu, ya, ketika kami mau bikin buku dulu. Bawa kitab Al-Quran pun tak boleh. Membaca Fatihah pun tak boleh. Di dekat orang-orang Belanda itu. Tidak ada yang tak boleh. Depide et impera adalah orang-orang yang dipisahkan menjadi demang. Ini mata-mata, ini sebahagian. Oknum ya. Pintar sekali mereka. Kita tidak sadar. Kita selalu dibodohin sampai sekarang. Kita dibodohin sampai sekarang. Cara membodohkannya, tetaplah tidak berpendidikan, supaya saya tetap bisa membodoh-bodohin kalian. Buktinya, anggaran negara terhadap hanya 0, sekian persen terhadap pendidikan. Bagaimana mungkin orang-orang kita bisa jadi cerdas dan pintar? Kita beruntung loh mendapatkan masjid ini dan kajian setiap 4 kali dalam 1 pekan. 4 kali ya Ustadz ya? Ya, 4 kali kalau tidak salah. Ada 3 kali juga ya untuk pengajian tahsin ya. Ada pengajian hadis. Yang hari Ahad juga ada di sini. 4 kali cara berpikir kita ini yang harus intelektual itu, ya, jangan hanya dokter kita aja nanti yang pintar-pintar dan cerdas atau guru-guru kita. Kita semua masyarakat sekitar kita harus dibuat daya tarik sehingga mereka mau belajar. Supaya tidak orang yang bodoh, yang miskin tuh kan, karena tidak tahu bagaimana cara mendapatkan atau mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah ini. Jadi gitu. Jangan berputus asa, kata Allah. Allah datang kepada kita. Kau jangan berputus asa. Ada hari kedua dalam setiap usia. Usia 60 seperti saya, jangan putus asa bahwa di usia saya sampai 70, ada beberapa kesempatan yang harus saya lakukan. Makanya saya tetap mengasah cara berpikir. Saya, bukan saya aja ya, kita semua. Jangan udah mentok ini. Kayaknya gini-gini aja lah, udah stop. Itu orang yang frustasi. Pesimis dan frustasi. Apalagi kalimat yang hendak diberikan kepada mereka-mereka. Ya, itu salah satu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya besok, perbaikan sikap, perbaikan niat, perbaiki sikap, perbaiki kepintaran, kecerdasan. Handphone ini sekarang kita gunakan hanya untuk nonton-nonton yang bukan konsumsi kita. Ngapain juga? Ya, ada main-mainan terkadang ketawa-ketawa kita tonton dari pagi sampai sore. Lah kamu kuliah dulu. Kamu ketika kuliah itu adalah kaum intelektual. Menggugurkan sebutan kaum intelektual tuh. Jangan pernah menggugurkan. Orang yang berpendidikan dia tetap intelektual. Apapun pendidikannya, apapun pengalamannya. Pengalaman tak mesti sarjana, tapi pengalaman itu adalah guru yang paling. Pengalaman sehari-hari adalah guru.
Nah, itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Oleh karena itu mari kita istighfar. Kalau kita banyak selama ini mengingkari hal-hal itu, istighfarlah. Bertaubat. Mohon ampun kepada Tuhanmu, kata Allah. Allah menyuruh kita mohon ampun. Bukan Rasulullah ini. Surat Nuh 71 ayat 10 itu mengatakan, mohon ampun kamu kepada aku, kata Allah. Ya, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebatnya. Apa tadi konotasi hujan? Kita simpulkan sebagai suatu bagian daripada salah satu pemberi rezeki. Sumber rezeki hujan. Kalau kami orang desa, hujan itu kami sangat butuhkan. Untuk padi, buah-buahan, manggis, duren. Kan kami di desa menanam-nanam yang seperti itu. Daun ubi, ubinya, itu semua kalau diakumulasi oleh seorang petani, maka dia bisa hidup dari tahun ke tahun hingga usia 80-90 tahun. Tidak ada kegelisahan, santai aja, menjalani kehidupan setiap hari. Dari pagi sampai sore. Kalau di kampung saya itu, begitu azan, zuhur, balik mereka. Mandi di masjid, sholat. Nanti habis makan, balik lagi. Ke Huma. Ya. Kata Ahmad Albar, Huma di atas bukit. Ya kan? Kita di desa ada Huma. Ya, ada pondok. Kadang tidur di sana. Indah sekali kehidupan di desa kalau dinikmati. Ya, Masya Allah. Jadi, dan membanyakkanlah harta anak-anakmu. Artinya, dan membanyakkan harta anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nuh 71:12. Jadi 3 ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Surah ini turun karena Nuh mengeluh kepada Allah dengan banyaknya perbuatan dosa atau maksiat daripada masyarakat atau kelompoknya atau kaumnya, umatnya Nabi Nuh pada saat itu. Maka Allah mengatakan bertaubat. Kalau kamu bertaubat, oke deh, saya kasih hujan yang lebat. Nanti setelah itu saya hijaukan rerumputan, pohon-pohon. Ya, sumber yang akan kamu memperolehnya nanti. Yaitu doa. Disuruhnya Nuh berdoa. Jadi itu hujan pun turun, sawah ladang mereka pun bisa subur. Tafsir Ibnu Katsir. Jadi istighfar. Kita perlu istighfar yang banyak. Dan kemudian takwa. Takwa ini harus menyeluruh, nggak bisa. Saya sudah meneliti ya, nggak bisa. Takwa ini harus menyeluruh. Takwa tidak boleh lagi ke karaoke. Haram hukumnya. Walaupun keluarga. Karena itu bukan tempat yang bagus. Di sana dikonotasikan penciptaan sebuah ruang karaoke dari dahulu adalah tempat hiburan. Jadi kita lihat dasarnya dulu dong, ada definisinya, tidak semena-mena kita mengatakan tempat itu sebagai tempat permaksiatan. Di awal pembuatan yang seperti itu, karena memang di awal adalah orang-orang yang dari kantor pulang capek, istirahat, ambil ngopi-ngopi, minum-minum. Kan itu di Jepang asalnya. Dibuat untuk bisa ini. Ini salah satu. Kemudian ada bar. Nggak boleh lagi ke sana. Itu takwa. Takwa bukan hanya sholat. Menciptakan untuk tidak berdosa. Ini yang sungguh-sungguh susah. Bagaimana kita supaya tidak berdosa setiap hari? Berusaha.
Saya tidak mau berdosa hari ini. Menggunjing orang saya tidak mau. Karena menggunjing orang itu sama dengan makan daging orang yang sudah mati, jorok, kotor. Dan luruh dia. Pahala-pahala itu luntur. Ya, tergerus. Bertambah dengan hitam lagi. Tadi sudah jernih, putih, hitam lagi. Nah itu. Jadi sifat takwa itu secara keseluruhan diperintahkan kepada kita untuk melakukan kegiatan dengan serius dan tidak lagi macam-macam. Ya kan? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kita ini banyak kesulitan, Allah akan memberikan jalan keluar. Saya yakin kita semua yang ada di sini, Pak Haji, pasti pernah merasakan itu. Karena sifat baik kita, sifat takwa kita, kita zikir, astaghfirullahalazim, kemudian berbuat baik kepada orang lain, berprasangka baik. Ya kan? Di hadis qudsi kan kata Allah, apabila hambaku berprasangka baik padaku, maka aku akan berprasangka baik juga. Tapi kalau hambaku setiap ngomong, apa kabar? Pak bangun, lagi buntu. Itu dibuntukan oleh Allah, yakinlah. Kata-kata itu kata-kata yang sangat remeh. Tidak ada arti. Tapi kalau kau mengatakan itu setiap hari, aku lagi buntu. Ini susah nih. Jauh-jauh dulu. Ini lagi buntu nih. Pasti dibuntukan oleh Allah. Pasti itu. Karena Allah menjanjikan, prasangkaku adalah prasangka hambaku. Aku miskin. Pasti dimiskinkan oleh Allah. Mana mungkin? Ya kata Allah. Bukan kata saya. Bukan kata kita. Prasangka hambaku adalah prasangkaku. Prasangku yang baik adalah prasangka akan beroleh kebaikan. Makanya Allah mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan selalulah berbuat baik kepada orang lain. Dalam surat Al-Isra, ayat 7 kalau tidak salah, ya 17 apa 7. Itu disebutkan, kamu harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak bermanfaat hanya seonggok daging yang tidak ada gunanya. Kalau dia tidak bermanfaat bagi orang lain. Ini bukan kata saya, tapi kata Allah. Dan setelah kita baca tafsir-tafsirnya, surat itu memang begitu. Kita harus bermanfaat bagi orang lain. Orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka dia kehidupannya akan ditata oleh Allah. Ya, jalan keluar baginya diberikan oleh Allah. Ya, terus jalan keluar diberikan oleh. Masih ada waktu ya Pak? Habis. Bentar ini masih ada dikit lagi aja. Lalu kemudian satu lagi di surat At-Talaq, surat 65 ayat 3, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini komitmen Allah kepada kita. Kok kita nggak mau sih? Seperti kita para guru ini kan, saya juga dosen ya, ngajar, masuk, datang, udah selesai pulang. Gak usahlah cerita panjang lebar. Si anu itu tadi jilbabnya begini. Kalau laki-laki, wah dari mana dia dapat itu motor? Lah punya mobil pula. Dia nggak percaya bahwa Allah itu maha adil, maha kuasa. Dan seseorang yang datang ke satu komunitas kita, jangan kita memvonis, memberikan praduga tak bersalah pun tak boleh. Ini orang ini miskin. Ini orang ini nggak ada apa-apanya. Tahunya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan, setahun, dia punya mobil. Tuduhan kita makin kejam. Duit yang dari manalah yang diambil. Padahal bapaknya saudagar.
Dia karena datang ke komunitas kita aja. Bapaknya saudagar kok di Bangka Belitung sana. Atau di Muara Enim. Bapaknya saudagar, dikasih oleh bapaknya sama dia. Tapi aku kerja guru, Pak. Kerja cuma di Al-Furqon. Berapalah gaji kami? Bapak itu punya mobil. Kerjanya cuma wartawan. Gaji wartawan paling kecil di Indonesia. Dapat mobil. Nih. Kalau orang tuanya kaya, emang kau bisa menduga-duga? Jangan dong. Gak boleh menduga-duga orang. Kelihatan aja yang tidak ada apa-apanya. Nah, orang tuanya keren di sana, di dusun. Punya sawah dan ladang kan, Aris ya. Sama dengan Aris datang ke Pekanbaru, dilecehin sama orang. Dia nggak tahu bapaknya beli mobil sama Haris kan, kayak gitu kira-kira. Jadi jangan menduga-duga. Ya kan? Bertawakal. Yang ingin disampaikan dalam satu PowerPoint yang ini adalah bertawakal. Jika sekiranya penduduk negeri, nah ini kita seluruh negeri ini yang dikatakan, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ini tidak, kita yang di sini yang kita merasa hebat ya. Kalau kita keluar, mohon maaf, bukan menuduh mereka. Sholat dulu, woi kita, kata kita. Woi kaget baik dulu katanya. Kerjakan dulu yang ini. Ada tukang datang ke rumah kita atau datang kita tanya dia, kenapa nggak puasa? Ini kan puasa Ramadan. Kamu mau ngerjain tempat ini atau puasa katanya? Apa urusannya kerja? Kalau menurut aku, ya, menurut saya, ya, mohon maaf ini menurut saya, puasa itu justru menguatkan kita. Bahwa ada lemah sedikit, ya wajar lah. Ya. Tapi orang tidak tahu. Secara medis, beberapa elemen yang ada dalam tubuh kita, yang tidak berfungsi lagi kalau dia berpuasa, pada saat-saat waktu hendak makan itu, yang ini, elemen yang lain ini yang masih hidup, dia tidak bisa mendapatkan makanan, maka dia akan makan kotoran-kotoran ini. Maka hidup kembali nanti sel-sel yang mati. Itu secara medis dibuktikan oleh para dokter. Orang mah, saya 32 tahun sakit mah sampai sekarang, saya puasa nggak ada masalah tuh. Bahwa ada perih sedikit ya wajar lah ya. Di tidak puasa saja, makan cabai dikit sudah perih. Ya makan daging karena susah mengunyahnya, sudah asam lambungnya akan muncul. Jadi gitu. Nah ini, sekiranya penduduk negeri bertakwa, beriman dan bertakwa. Jadi kalau negeri ini seperti ini, siapapun pemimpinnya, kalau kita melihat pemimpinnya seperti itu, ya kita juga yang salah. Kita yang salah. Ya, elit politik kita misalnya tidak bekerja dengan baik. Lihat aja, pasti kalian ketawa melihat mereka. Ada yang menang satu, yang kubu sini mulai datang. Karena takut nih 5 tahun ini nggak dikawani kan? Datang, kabar Bapak Prabowo. Nah kalau Prabowo yang ya. Itu mah. Itu gambaran kita. Nggak usah kita munafik. Itulah gambaran kita. Jadi kalau diberikan Allah pemimpin yang sedikit agak kurang. Kalau kata siapa namanya itu? Rocky Gerung itu. Yang arogan katanya. Yang dungu. Saya mengutip Rocky Gerung ya. Ya rasain aja. Memang dasar kamu memilih pemimpin yang seperti itu. Akibat kita kurang bertakwa. Berbuat baik dan hijrah sumber hadirnya rezeki. Ya, berbuat baik kepada orang. Ya, An-Nisa 4 ayat 100. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah,
niscaya mereka mendapatkan muka bumi, di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan stay in home. Stay in the city. Ya, cukuplah saya di sini saja, di rumah saja, ngerjain itu. Berhijrah. Perilaku juga berhijrah, bukan hanya harus tempat itu ya. Kalau merasa sempit di Palembang, pergi ke Pekanbaru, Padang, Lampung, Jakarta, Bandung. Luas bumi Allah nih untuk mencari kehidupan. Ya kan? Maka berjalanlah di segala penjuru. Al-Muluk ayat 15. Maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Allah ingin menggambarkan berjalan kamu kemana-mana pun rezeki itu pasti ada. Makanlah sebagian dari itu. Jadi tidak frustasi seperti ayat yang tadi. Sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dan berbuat baiklah kepada orang lain. Ibumu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayam. Ya? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Bersedekah juga mendatangkan rezeki. Al-Baqarah 245 Allah menyebutkan siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dalam kurung menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan memberikan lipat ganda pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jadi bukan lipat ganda 2 kali lipat. Orang selalu berpikir 2 kali lipat. Kalau kasih 100 nanti kasih 200. Berlipat ganda. Kita semua sudah mengalami, nggak usah diajari, sudah pernah mengalami. Tapi kita lupa. Siapkanlah di kendaraanmu itu uang 2.000 sehari ini yang harus engkau berikan kepada orang lain. Tanpa beban. Dengan niat yang tulus. 2.000 saja. Karena seorang peminta-minta mendapatkan 2.000, kalau dia udah dapat 10 orang, 10 kali 2, dia udah makan hari ini sekali. Gara-gara duitmu tadi yang 2.000 dia bisa makan. Daging dan darahnya diwarnai dengan uang pemberianmu. Itu yang dibalas oleh Allah kepadamu. Ya, bukan besarnya, 1 miliarnya, bukan. Tapi mewarnai itu. Memberikan infak di masjid 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Diwarnai ilmu. Karena masjid ini juga sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang diajari, yang diberikan, yang dapat oleh orang semuanya itu, maka itu akan mewarnai dirimu. Allah akan membalasnya. Kalau dia berbuat baik, kau dapat berbuat baik. Inilah jariah. Pahala jariah itu yang terus-menerus mengalir. Jangan bagaimana caranya memiskinkan orang. Maka Allah pun akan mencabut seluruh hartamu pelan-pelan. Ya. Itu pencuri itu, pencuri, perampok, ya, koruptor. Begitu. Kemudian Al-Baqarah ayat 261, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menimbulkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Berarti 700. Kita nggak percaya. Allah mengatakan di Al-Baqarah 261. Kita nggak percaya. Itu kan isapan jempol. Buktinya, sebulan ini saya sudah memberikan nafkah kepada orang nggak datang-datang. Ya sabar. Kamu diuji dulu dan manusia harus memiliki kesabaran. Tidak harus memberikan seluruh gajimu. Tidak harus memberikan seluruh harta bendamu. Sebahagian dari harta bendamu itu. Kan banyak yang harus diberi ini kan. Sana orang tua kita.
kawan-kawan kita yang membutuhkan sejawat, adik kita, kakak kita. Yang pertama mereka dulu, yang dekat-dekat dengan kita, yang sedarah dengan kita. Baru orang lain yang jauh. Kemudian ada di WA kita terkadang, bantulah untuk menyebarkan Al-Quran. 10.000. Apa langsung rugi? Langsung tidak makan? Kasih aja. Oh itu bohong. Siapa yang berbohong? Apa emang kita tahu? Allah nggak tahu itu. Yang tahu Allah, kalau orang berbohong meminta, ya sudah. Itu dosa orang itulah. Jadi bersedekah itu mendatangkan. Dua ayat ini membuktikan kepada kita bahwa Allah akan mengganti setiap pemberianmu kepada orang lain. Ya. Kemudian rezeki orang yang bersyukur dan berdoa. Sungguhnya jika kamu bersyukur di ayat Ibrahim 14:7, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini saya sudah sehat, sudah bisa sholat tarawih ya Allah, terima kasih. Berikan aku kesehatan untuk bisa lagi. Berdoa. Nabi Isa berdoa. Ya. Nabi Isa mengatakan, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit. Yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Yaitu orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang datang sesudah kami. Nabi Isa saja berdoa. Mungkin pada saat itu genting. Hari raya itu berarti mereka bisa bergembira. Itu. Kemudian menikah pun dijamin rezekinya. Ada orang yang takut menikah karena belum siap pribadinya. Mobil pribadi belum ada, rumah pribadi belum ada, kan gitu. Kagetlah. Anak muda ini biasanya. Padahal nggak seperti itu. Allah mengatakan jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah, nih. Bukan kita yang membuat-buat Al-Quran nih. Jaminan Allah terhadap kita. Tapi tadi Allah mengatakan, kau harus bersama aku setiap saat. Pagut aku. Ya. Kata kita kepada Allah, belailah aku ya Allah. Aku dalam kegelisahan ya Rahman ya Rahim. Doa kita kan menggambarkan bagaimana Allah kepada kita. Ya. Berzikir pun pintu rezeki. La haula wala quwata illa billah. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Rezeki lancar, ucapkan salam ketika memasuki rumah. Ini di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa sedikit saya gambarkan, kalaupun kita tidak baca semua, bahwa setiap rumah, walaupun orangnya tidak ada, ucapkan selalu salam. Ini oleh Syekh Nawawi dalam penafsiran ayat ke-61 itu menjadi jawaban dalam kitab tersebut yang menuturkan ajaran dari Ibnu Abbas dan Qatadah sebagai berikut. Artinya tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula ya, dan seterusnya. Maka bila kamu memasuki suatu rumah, dari rumah ini hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dirimu sendiri. Jika ada tidak penghuninya pun, kamu memberi salam kepada dirimu sendiri. Ini ayat, dan saya pernah mendengarkan ya di akhir tausiah kita ini, yang cukup lama ini, ya 1,5 jam kayaknya, bosan ya. Tapi tidak apa-apa, ada ilmu di dalamnya. Kata Hadi Hidayat, ucapkan salam di setiap ruang. Kalau kamu masuk ke rumahmu, ucapkan salam di setiap ruang. Kan memang kayak orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kamar. Kan balik lagi nanti ke ruang makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di dalam rumah itu ada yang akan memberi salam kepada kita. Bahkan kita pun sudah dibalas oleh Allah dengan salam dari Allah, membalasannya. Karena diri kita itu membalas salam diri kita sendiri. Itu kunci rezeki. Jazakallah khairan kasiron. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Bangun Lubis, MSI, yang telah menyampaikan tentang tema pengajiannya yang pada hari ini beliau beri judul Meraih Rezeki, yang telah sama-sama kita dengarkan. Banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang telah beliau sampaikan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang ingin mengulas, ingin sharing tentang ingin bertanya, kami tafadhol diaturi. Udah. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, udah kayak Pak Haji Juri Rasyid ingin mengulas. Sudah ya. Ya, kayaknya sudah dapat dipahami ya. Waktu juga memang membuat kita untuk bisa beranjak. Ya, semoga segala sesuatu yang saya sampaikan, saya mohon maaf lahir dan batin, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.